secara online. Jaga kesehatan ya teman-teman, seperti minum susu, makan buah, dan makan sayur. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita akan berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami akan beribadah. Tuhan, berkati kami Tuhan dengan sukacitamu. Berkati kakak-kakak sekolah minggu yang melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ayo teman-teman, kita bangkit berdiri untuk memuji Tuhan. Semangat menyanyi dan menari bagi Tuhan. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai Jangan lelah ya teman-teman untuk memuji Tuhan. Kode kata pertama, dosa. Carilah kata selanjutnya. kasih Yesus indah indah oh indah, 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 lebih indah dari pelangi, lebih indah dari
manusia. Amin. Shalom adik-adik, kembali lagi di ibadah Smiling Kids pada hari ini bersama Kak Amel. Hari ini tema kita yaitu berjudul Allah mencerai beraikan. Ayat yang diambil dari ayat Kejadian 10 ayatnya yang ke 8 sampai ke 12. Kakak bacakan ya. Kus memperanakan Nimrod. Dialah yang mula-mulanya sekali orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pembunuh gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pembunuh yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, dan Akad, semuanya di tanah Sinear. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe, Rehoboth Ir, dan Kala, dan Resen. Di antara Niniwe dan Kala, itulah kota besar itu. Lalu juga di Kejadian 11 ayatnya yang ke-19. Ayatnya yang ke-19 berbunyi, Peleg masih hidup 209 tahun setelah ia memperanakan Rehu, dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Nah, seperti biasa juga ya adik-adik, kita juga punya ayat hafalan, yaitu berasal dari 1 Korintus 1 ayat yang ke-31. Barang siapa yang bermegah, bermegahlah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Menjadi seperti Allah adalah mimpi iblis ya adik-adik, dimana kita tahu pada saat itu kejadian Adam dan Hawa, si iblis menawarkan apel kepada Adam dan Hawa untuk bisa menjadi Allah. Meskipun Allah sudah mengusir Adam dan Hawa dari tanah Firdaus, meskipun Tuhan juga sudah memusnahkan umat manusia dan memulainya lagi dengan satu keluarga saja, tetapi mimpi itu tidak akan pernah hilang dari pikiran si iblis. Iblis kembali lagi mewujudkan mimpinya untuk bisa menjadi seperti Allah dengan pembangunan menara Babel. Katanya, marilah kita mendirikan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Marilah kita mencari nama. Sebenarnya adik-adik, Allah itu tidak menentang kecerdasan manusia, karena pada sejatinya Allah sendirilah yang menciptakan manusia sedemikian. Tetapi ketika manusia memakai keperkasaannya di luar kerja sama Tuhan, nah disitulah artinya kita sebagai manusia memberi celah atau memberi tempat untuk si iblis dapat menguasai kita. Manusia menjadi sombong dan memegahkan diri, sama hal dengan yang ada di ayat 1 Korintus 1 ayat yang ke-29. Oleh sebab itu adik-adik, Allah juga bertindak tegas ke menara Babel atau orang-orang Babel, di mana menara yang mulainya didirikan dengan perasaan bangga, dengan keyakinan bahwa mereka bisa menyelesaikannya gitu ya, tiba-tiba tidak dapat diselesaikan karena Tuhan mencerai beraikan umat manusia di sana. Nama Babel sebenarnya memiliki dua arti adik-adik yang sangat berbeda. Dalam bahasa Yunani Latinnya yaitu Bab Ilani, artinya pintu dewa-dewa, di mana bangsa Babel sendiri juga menyebutnya pengertian dengan pintu gerbang dewa. Tetapi di dalam Alkitab dari Kejadian 11 hingga Kejadian dengan Wahyu 18, nama Babel diartikan dengan artinya mengacaukan atau mencerai beraikan. Babel menjadi pusat dan lambang kekuatan dunia yang melawan Allah. Nah, apa sih tujuannya kita belajar ini adik-adik? Di sini kita mau belajar bersama-sama bahwa Tuhan itu dapat menghentikan segala perbuatan manusia yang berlaku sombong. Jadi adik-adik, adik-adik merasa bahwa aku mampu, aku bisa, tapi adik-adik jangan pernah lupa bahwa semua itu tergantung dengan kuasa Tuhan. Adik-adik nggak boleh sombong, adik-adik juga harus bisa membuat Tuhan ada dalam setiap pekerjaan adik-adik itu. Lalu juga kita untuk belajar untuk tidak lupa berterima kasih atas segala bakat yang kita terima dari Tuhan, dan nantinya bakat yang telah kita dapat itu kita berikan juga untuk memuliakan dan untuk memuji Tuhan. Dan kita mau belajar lebih dalam gitu ya mengenai menara
Babel ini, mengapa menara yang awalnya manusia yang ada di sana yakin, wah ini menara bisa ini menjadi menara yang tertinggi gitu. Kenapa tiba-tiba bisa menara ini tidak berhasil? Kira-kira kenapa ya? Makanya itu kakak akan menjelaskan detail demi detailnya, cerita demi ceritanya ya dek. Jadi berawal dari setelah peristiwa air bah berlalu, seperti firman yang kemarin Kak Manda bawakan minggu lalu, air bah itu akhirnya berlalu adik-adik. Akhirnya Nuh dan sekeluarga hidup di daerah pegunungan. Mereka bekerja sebagai petani yang pintar berkebun anggur gitu ya. Akhirnya tahun berganti tahun gitu ya. Nuh juga beranak cucu, dan keluarganya yang bertambah banyak seperti Sem, Ham, Yafet juga makin banyak keturunannya. Mereka akhirnya mendiami daerah yang sama, yang pastinya memiliki bahasa yang sama, dan berakhir mereka akhirnya saling bertukar kemampuan, saling bekerja sama, belajar satu dengan yang lain gitu. Bahkan dan kepandaian yang mereka miliki itu dipakai untuk memajukan pertanian, peternakan, dan juga pembangunan. Nah, pada saat zaman setelah peristiwa air bah berlalu, manusia ini tidak hanya makan tumbuhan lain saja. Sekarang Tuhan mengizinkan mereka untuk memakan daging binatang. Pastinya hal itu membuat mereka akhirnya mampu atau mengharuskan mereka untuk berburu, begitu ya. Tetapi di antara mereka ada satu orang yang pandai berburu, yang terkenal gagah, perkasa, serta berani dan pandai. Ya, nama orangnya yaitu Nimrod, adik-adik. Ia diangkat sebagai pemimpin, bahkan kepemimpinannya atau kuasanya lebih besar daripada kepala suku maupun seorang raja. Wow. Nah, pada saat Nimrod hidup gitu ya adik-adik, manusia ini mulai meninggalkan daerah Gunung Ararat, lalu mencari daerah yang lebih subur lagi. Mereka menuju ke timur, jalan. Akhirnya mereka menemukan daerah yang bernama Sinear. Orang-orang di sana senang karena menemukan lembah Sinear yang datar, luas, sehingga membuat mereka itu tidak mau mengembara lagi ataupun tinggal di dalam kemah. Akhirnya mereka mulai membangun kota di sana, tetapi sayangnya di sana tidak ada batu besar, dan akhirnya membuat mereka harus menggali tanah liat untuk dijadikan batu bata. Nah, ada juga gala-gala yang baik untuk mereka jadikan semen gitu ya. Maka mulailah mereka membangun pemukiman atau rumah di daerah Sinear. Nah, kemampuan mereka atau keberhasilan mereka ini membuat mereka punya usulan. Salah satu pemimpin di sana punya usulan. Nah, salah satu pemimpin di sana berbicara, marilah kita membuat kota yang lebih besar untuk tempat tinggal seluruh suku kita. Usulan ini akhirnya diterima dan disambut dengan sorak-sorai, dan dimulailah pekerjaan besar itu. Semua laki-laki di sana mulai mencetak liat untuk dijadikan batu bata. Lalu perempuannya ngapain kak? Perempuannya memasak. Untuk laki-laki dan anak-anak yang besar pun bekerja untuk saling membantu. Dan mereka senang adik-adik, mereka bersama-sama bekerja sama untuk mewujudkan kemauan mereka, yaitu membangun sebuah kota untuk tempat suku mereka begitu. Akhirnya pesta pora pun berlangsung sebagai wujud sukacita mereka begitu ya. Mereka menyadari bahwa wow, kita ini keren, menyadari kekuatan dan kepandaian mereka begitu. Mereka mulai menyombongkan diri gitu ya adik-adik, menyombongkan diri sampai mereka akhirnya lupa bahwa selama mereka bekerja itu semua itu juga campur tangan Tuhan. Tapi namanya manusia ya, terkadang manusia lupa diri kalau sudah berada di atas, sudah merasa hebat gitu, manusia itu lupa diri ya adik-adik. Jadi mereka akhirnya cuma memuji atau menyanjung diri mereka sendiri. Nah, akhirnya kota yang mereka buat bersama-sama ini tadi berhasil. Wah, tadi yang pertama berhasil, kedua berhasil. Nah, pastinya nggak puas lagi. Mereka mau buat menara yang sampai ke langit. Yaitu timbullah kesepakatan baru. Kata mereka, jika kita mampu membuat kota yang besar dan megah, mengapa kita tidak membuat menara yang tinggi sampai ke langit? Kita akan dikenal dan dikenal oleh anak cucu kita sebagai bangsa yang hebat. Nama kita terkenal
selain itu, agar kita tidak terserak kemana-mana, cukuplah kita berkumpul terus di sini sehingga bangsa kita semakin besar. Mulailah mereka membangun menara mereka di Musura Bangga. Pertama-tama mereka membuat landasan biar kuat dan kokoh. Kemudian tahap demi tahap bangunannya didirikan. Mereka tidak sadar kesombongan mereka sudah semakin tinggi, dan mereka juga tidak sadar bahwa pembangunan menara ini tidak sesuai dengan rancangan Tuhan. Karena ketika dahulu nenek moyang mereka diselamatkan dari air bah, itu Tuhan berpesan bahwa penuhilah bumi, sedangkan orang-orang ini mau membuat menara agar suku mereka tidak terpecah belah. Sangat bertentangan bukan dari firman Tuhan atau yang Tuhan sampaikan ke nenek moyang mereka. Hal inilah yang membuat Tuhan akhirnya murka ke mereka. Padahal Tuhan ini selalu melihat mereka, tapi mereka tidak merasa bahwa Tuhan itu mengawasi mereka atau Tuhan mencampur tangan setiap pekerjaan mereka begitu. Akhirnya yang tadi bahasa mereka menjadi satu sama Tuhan langsung dibuat bingung karena bahasa mereka yang berbeda-beda. Waduh, langsung ribut itu, langsung kacau. Awalnya mereka saling bekerja sama, kamu ambilin semen. Oh iya, udah ngerti bahasanya. Tiba-tiba bahasa mereka beda-beda. Ada yang nyuruh ambil semen, orangnya nggak paham, akhirnya tengkar, akhirnya nggak jadi menaranya. Menara yang mereka yakin bahwa menara ini bisa sampai ke langit, sampai menembus Tuhan. Karena kita membuatnya tinggi, tiba-tiba hancur seketika karena kesombongan mereka. Nah, apa sih sebabnya Tuhan menghentikan pembangunan menara Babel? Atau kapan sih Tuhan menghentikan atau menghukum kegiatan manusia? Sebenarnya adik-adik, Tuhan tuh senang kalau manusia semakin pandai menguasai bumi ataupun menaklukkannya, karena itu memang pemberian dari Tuhan gitu ya. Dimana manusia diciptakan untuk menurut segambar Allah. Tetapi ingat, ketika manusia mulai menjadi sombong dan tidak memuliakan Tuhan, disitulah Tuhan dapat menghentikan kegiatan mereka, seperti apa yang dilakukan di Arba dan pengacauan bahasa di Babel. Nah, kita harus lihat bahwa apapun bakat yang kita dapat dari Tuhan harus dapat kita salurkan juga untuk memuliakan Tuhan. Misalnya adik-adik, Kak, aku bisa nyanyi, ya nanti adik salurkan buat nanti PAW untuk memuji Tuhan. Ataupun yang Kak, aku lincah, ya nanti bisa untuk tamborin. Jadi adik-adik, kita harus ingat yang terpenting adalah dalam segala sesuatu yang kita lakukan, kita harus ingat Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan atas segala bakat dan keberhasilan kita. Nah, sekian dulu firman kita pada hari ini. Terima kasih.
berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami selalu rendah hati Tuhan, agar kami tidak sombong, tetapi kami selalu ingat akan Engkau Tuhan, apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, kemampuan, kepandaian, hikmat, akal budi, semuanya daripada-Mu Tuhan, sehingga semuanya boleh kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Tuhan memberkati kakak kami yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati di dalam kehidupannya, di dalam sekolahnya, di dalam keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Kode kata kedua, kesombongan. Ketik, dosa kesombongan. Kirim ke grup WA masing-masing. Teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari teman-teman melakukan firman Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus. Jangan lupa kirim ayat hafalan dan aktivitas di grup masing-masing. Kalau ingin memberikan persembahan, kirim di nomor rekening di bawah ini. Oke adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita. Mari sekali lagi kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mengikuti serangkaian ibadah kami pada hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih untuk semuanya. Kami percaya biarlah kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus memberkati gereja kami. Tuhan Yesus memberkati gembala kami, Om Masuko. Kiranya Tuhan berikan kekuatan kesehatan, panjang umur. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih, berkati pula bangsa kami. Kiranya Tuhan melindungi bangsa Indonesia dilakukan dari COVID Tuhan. Kiranya boleh terjadi pemulihan baik secara kesehatan maupun ekonomi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau juga memberkati adik-adik kami dimanapun mereka berada. Tuhan menyertai, memberkati di dalam sekolah mereka, di dalam kesehatan mereka, di dalam keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akhiri ibadah kami. Haleluya. Amin. Sampai jumpa teman-teman. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.